Kami bersyukur dalam minggu yang terakhir, pada tahun yang terakhir, bulan yang terakhir, tahun terakhir. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan kami boleh hidup dalam rencana Tuhan yang terus-menerus diperbaharui hari lepas hari. Dan biarlah hari ini juga menjadi satu bagian di mana kami boleh diperbaharui lagi. Seberapa kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang mau diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya sharing sedikit ya, bahwa mau tidak mau kami sharing ya sebagai hamba Tuhan. Mau tidak mau kehadiran jemaat ini kita kecilkan sedikit ya, mungkin sedikit sekali, tapi mempengaruhi kita menyampaikan firman Tuhan. Kemarin kami di Bengkulu itu jemaatnya banyak sekali, mungkin sampai 500, 600, mungkin 700. Tetapi Ibu Emi malah bersaksi begini, karena jemaatnya terlalu jauh dan dia tidak melihat jarak yang jauh itu, jadi dia kurang puas juga, kurang semangat menyampaikan firman Tuhan, karena apa yang menjadi kenyataan kalau Ibu Emi menyampaikan firman Tuhan, lebih senang melihat muka-muka ya, jadi ada respon. Nah, pada umumnya seperti pagi ini ya kita terbatas. Kami sebagai hamba Tuhan selalu memutuskan bahwa tidak boleh mempengaruhi. Kami tetap sama semangatnya, tetap mau membawakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang kami anggap terbaik yang kami boleh siapkan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang kedua. Roma pasal 8 ayatnya yang kedua. Di sana disampaikan Roma pasal 8 ayatnya yang kedua. Makasih Ger, ini diatur ya volumenya, tapi lebih besar sedikit lebih enak. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Judul firman Tuhan pagi ini masih ada hubungannya dengan Natal. Mana beliau ini, Gary? Enggak, saya lebih semangat nih. Jadi Gary-nya di mana, Gary? Oh, kasih naik sedikit. Iya, kasih naik sedikit ya. Tenang aja. Saya lebih semangat seperti kalian main musik. Jadi kita pagi ini firman Tuhan adalah roh yang memberi hidup. Roh yang memberi hidup. Ini judul firman Tuhan kita hari ini. Hari ini kita merayakan Natal. Nats yang kita baca, mari kita buka Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan 11. Ini Bu Emi juga bicara soal Natal itu sepanjang bulan ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini firman Tuhan yang disampaikan pada waktu Natal. Pada waktu Natal kita selalu merenungkan ayat-ayat ini. Dan pada kesimpulannya saya mau katakan bahwa kita akan mempersiapkan hadiah. Baik itu dari orang tua kepada anak-anak. Kami pada waktu Natal, pada waktu kami masih kecil, selalu kami kumpul pada malam tanggal 24. Dan orang tua itu menyediakan hadiah-hadiah Natal. Nah, hari ini saya membawa contoh sebuah hadiah Natal yang diberikan kepada masing-masing kita. Merry Christmas and Happy New Year. Dan masing-masing kita kan
menerima hadiah Natal pada masa Natal ini? Memang ada banyak cara, kadang-kadang gereja mengadakan tukar kado atau bagaimana. Jadi masing-masing kita menerima hadiah. Nah, hari ini kita akan berpikir hadiah Natal yang terpenting bagi kita, hadiah Natal yang terutama bagi kita adalah, saya mau katakan, ya betul, membuat kita berbahagia dengan hadiah Natal itu. Tetapi hadiah Natal yang utama bagi kita semua, mungkin masing-masing kita bertanya dalam hati kita, apakah hadiah Natal? Mungkin saudara jawab dalam hati saudara, apa hadiah Natal yang utama dalam hidup kita? Hadiah utamanya adalah keselamatan. Dalam Natal sebenarnya hadiah yang utama bagi kita semua adalah keselamatan. Keselamatan adalah hadiah utama bagi kita. Karena Bu Emi sudah sampaikan, kelahiran Yesus tidak bisa dipisahkan dari kematiannya di kayu salib. Kelahiran Yesus, saya ulangi, kelahiran Yesus tidak bisa dipisahkan sama kematiannya di kayu salib. Dan kita pada masa-masa Natal ini, kita tidak boleh hanya berfokus pada kelahiran Yesus semata dengan sukacita euforia yang berlebihan, tetapi selalu kita hubungkan bahwa seluruh hidup Yesus pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan hadiah Natal yang utama, baru kita bisa mengerti hadiah Natal yang utama bagi kita adalah keselamatan. Keselamatan kita itu menjadi hadiah utama dalam setiap Natal yang kita alami dalam tahun-tahun hidup kita. Yang pertama, keselamatan itu berbicara tentang kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Saya membaca kembali Roma pasal 8 ayatnya yang kedua yang sudah kita baca tadi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau kita belajar kebenaran di dalam iman kita, bahwa sebelum Yesus lahir dan akhirnya mati di kayu salib, umat manusia sudah ada di dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan hukum daripada dosa adalah kematian. Hukum dosa. Dan juga hukum maut. Manusia sampai ke kelahiran daripada Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, manusia sia-sia. Manusia mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada manusia. Tetapi itu semua sia-sia. Karena sekalipun mereka punya ibadah sesuai dengan petunjuk Tuhan, walaupun mereka mengorbankan, saya cerita PL sedikit, bahwa banyak mengorbankan kurban-kurban, kurban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban pengucapan syukur. Itu semua tidak cukup untuk mereka mendapatkan keselamatan. Satu-satunya jalan di dalam PL sekalipun, hanya Allah saja yang dapat memberikan mereka keselamatan. Tanpa campur tangan Allah, tanpa Allah memilih setiap orang untuk diselamatkan, manusia tidak akan selamat. Dan Natal bicara bahwa di dalam Kristus kita dibebaskan, memberikan kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Natal harus mengingatkan kita, kita mendapat keselamatan karena kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu kalau penjelasan Roma bahwa sekalipun kita melakukan segala perbuatan baik, tapi satu saja kesalahan kita. Satu nila dalam susu sebelanga akan merusak semua susu itu. Dan inilah kenyataan kita. Apalagi kita semua ini penuh dengan dosa.
Jadi oleh hukum dosa kita semua tidak punya pengharapan. Kita semua tidak diselamatkan. Dan hukum maut. Ada yang dikatakan sengat maut. Sengat maut itu seperti lebah menyengat. Kita simpel saja. Itu sengatannya membuat kita pasti akan menuju satu maut, menuju kematian. Tapi puji Tuhan, Natal berbicara tentang kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari hukum dosa. Dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan setelah itu ayatnya, poin yang kedua, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita punya masalah setelah itu. Tidak 100% kita bisa langsung ke surga. Ada pergumulan dalam hidup kita, ada keinginan daging kita, dan keinginan roh. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 5a, 6a, sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasal 5a, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ayat 6a, karena keinginan daging adalah maut. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini loh, orang yang sudah diselamatkan. Tapi kita masih hidup bisa saja. Karena kita diselamatkan bukan robot. Bukan satu yang diciptakan sebagai robot. Tetapi Tuhan memberikan kita kebebasan. Sekalipun kita sudah memiliki keselamatan. Tetapi apakah kita masih hidup di dalam daging kita? Apakah kita masih hidup di dalam daging? Saya ulangi ayat 5a tadi. Apakah kita masih hidup di dalam daging? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita sendiri menilai sampai sejauh mana hidup kita ini. Apakah kita hanya memikirkan hal-hal yang dari daging saja? Kesenangan dan semua yang memuaskan daging kita ini. Ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut. Akhir daripada kesenangan kita selama ini dengan kesenangan daging kita adalah maut, adalah kematian. Semua yang hebat-hebat di dunia ini, semua yang dinikmati oleh daging ini, satu waktu dia akan menuju satu, yaitu maut, menuju maut. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Inilah ya resikonya kita orang yang sudah diselamatkan. Kalau kita menikmati hal-hal yang daging menerus, kita itu seteru Allah. Kita menjadi lawan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Karena kita masih hidup terus di dalam daging kita. Dan kita tidak takluk kepada hukum Allah. Ya kalau praktis saya berpikir, dulu saya sering ini maaf saya sebagai hamba Tuhan saya terbuka. Dulu saya sering, luar biasa hidup kami kasih uang besar, kami hebat. Tuhan kasih kami uang. Waktu itu memang kami ngontrak rumah, setelah kami selesai kami bayar, orang yang ngontrak itu tahu kami hamba Tuhan dikembalikan uangnya. Dan itu selalu menjadi kesaksian bagi saya. Tapi belakangan saya menyadari ya, wah bukan itu. Bukan kekayaan uang banyak yang harus kita banggakan. Justru kita harus hidup sederhana. Ya kalau kami sebagai hamba Tuhan, ada ayat yang berkatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah itulah hukum Allah. Yang harus terus hari lepas hari kita belajar. Ada makanan dan pakaian cukuplah bagi kita. Dan inilah kita harus berubah setiap waktu. Ayat yang 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi
kita sadar bahwa sebagai manusia dan kita menganggap enteng saja bahwa kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita hidup terus dalam daging, kita tidak berkenan kepada Allah. Kebalikannya versus keinginan roh. Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh yang di sini dimaksud adalah Roh Kudus yang bukan diperintah, dikirim atau diberikan. Aku akan, nanti kita akan baca Yohanes pasal 14, aku akan memberikan kepadamu roh penolong. Parakletos itu, Roh Kudus itu berasal dari Yesus. Dan Roh Kudus yang dimaksud, roh yang bekerja dalam hidup kita adalah Roh Kristus. Tidak pernah kebenaran, keadilan, dan semua yang baik di dunia ini tanpa Kristus. Tidak ada. Roh benar, Roh Kudus, roh semua yang memimpin kita untuk melawan daging ini adalah berasal dari Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau kita sudah diselamatkan, tubuh manusia lama kita telah dikuburkan. Itulah gambarannya baptisan. Masa lalu kita dikuburkan, semua kita ditenggelamkan. Dan tubuh kita ini, daging kita ini mati sebenarnya. Harus mati. Memang tubuh mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita masih seperti ini. Tetapi kita harus hidup dari roh. Roh itu yang menghidupkan kita. Nanti ada ayatnya yang khusus berbicara ini. Ayat yang ke-11. Dan jika roh dia, ya roh Kristus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, inilah sebenarnya ayat yang pas untuk saya mau katakan judul khotbah saya, roh yang memberi hidup. Jika roh dia, Roh Kudus, roh ini yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh ini membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Maka ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau hidup kita ini setelah kita menerima keselamatan, biarkan roh itu bekerja di dalam kita. Biarkan roh itu menghidupkan kita. Jadi kalau di sini secara teologis itu jelas hitam putihnya. Kita punya hidup, orang yang sudah selamatkan harus dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu harus hadir di dalam hati kita. Dia harus menaungi kita, membangkitkan kita. Ayat yang saya sudah renungkan mau disampaikan tapi tidak jadi di dalam Efesus, bangkitlah kamu. Yang dalam arti selama ini kita mati, selama ini kita tidak hidup, bangkitlah kamu. Nah, bangkit kita ini adalah pengaruh dari roh yang bekerja. Roh yang dulu 2000 tahun lalu membangkitkan Yesus dari kematian itu masuk dalam hati kita, masuk dalam hidup kita, membangkitkan kita, menjadikan kita hidup di dalam roh. Dan kalau ini semua dengan baik terjadi dalam hidup kita, ayatnya yang pertama, Roma pasal 8 ayat yang pertama. Kembali ke ayat. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus
Ini benar, ini kebenaran yang sangat penting bagi kita. Jadi kalau orang sudah percaya dia kecelakaan atau dia meninggal karena COVID, kita tidak bisa ngomong karena dia berdosa. Karena kita sudah bebas dari hukuman. Orang yang sudah diselamatkan, kita bebas dari hukuman. Beberapa waktu Ibu Emi dan saya sampaikan firman Tuhan di sini. Kita tidak bisa berkata bahwa orang lain itu berdosa. Tidak boleh. Karena sekalipun dia sudah selamat, sekalipun dia masih tetap berdosa, keberdosaannya, maaf ini pengertiannya, tidak bisa membatalkan keselamatan di dalam dirinya. Tidak bisa membatalkan keselamatan. Dan ini perlu kita tahu. Pada waktu kita diselamatkan, tidak ada penghukuman lagi di dalam diri kita. Kita tidak akan terhukum oleh karena siapa kita. Kita tidak akan dihukum. Dan pengertian kita tidak akan dihukum sampai kita naik ke sorga. Sampai kita ke sorga, kita tidak akan dihukum. Ya, di sini ada Pak Bambang Perwira, sarjana hukum. Tapi nanti Bapak pelajari atau Bapak percaya dengan iman. Orang yang diselamatkan tidak dibebaskan dari hukuman. Tidak akan dihukum. Itu yang penting bagi kita. Kita masuk poin yang keempat sebenarnya. Hidup dalam roh atau roh yang menghidupkan kita. Roma pasal 8 tadi ayat 12 sampai 16. Dengan cepat kita baca. Roma pasal 12 pasal 8 ayat 12 sampai 16. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita berhutang. Jadi pada waktu kita hidup dalam daging, kita nggak sadar. Ya sederhana saja. Bahwa kita sebenarnya berhutang kepada roh, bukan kepada daging. Mengapa kita membayar terus hidup kita dengan hidup dalam daging? Ya. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi hidup kita ini sekarang tinggal mematikan segala yang daging ini. Segala keinginan daging kita ini harus dimatikan. Inilah susah ya. Saya mengerti kadang-kadang gereja ini sebenarnya dipegang gereja, dipegang firman Tuhannya ini hitam putih memang. Tapi dunia ini atau gereja artinya jemaat atau orang atau saya juga hamba Tuhan. Kita kadang-kadang membawa standar. Bawa standar, ini gak apa-apalah. Kita baru menikmati dunia daging yang model-model begini gak apa-apalah. Tadi maaf saya ada YouTube pagi-pagi. Kompromi kita semua masih punya kompromi dalam hidup kita. Tetapi justru firman Tuhan ini ayatnya yang ke-13 ini, kita harus mematikan segala yang duniawi. Kita harus mematikan segala yang membuat kita senang-senang aja di dunia ini dengan daging gitu. Kita harus mematikannya. Ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kita ini anak Allah. Ayatnya yang selanjutnya 15.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Ini kualitasnya tinggi sekali. Orang yang diselamatkan, kita bukan menjadi budaknya Allah. Membudaknya yang berkuasa, tidak. Kita bebas. Kita bebas, bahkan kita menjadi anak Allah. Kalau bukan anak itu Alkitab bilang tidak tinggal di rumah. Kalau anak itu tinggal di rumah. Dan juga yang disampaikan di sini, kita dapat memanggil Allah itu Bapa. Sebenarnya dalam sekali artinya daripada hidup di dalam roh ini. Bahwa kita harus tahu bahwa posisi kita itu begitu berharga. Posisi kita itu anak-anak Allah. Kita punya posisi di depan Allah itu sebagai anak. Bukan sebagai budak. Bukan sebagai yang lain-lain. Tetapi kita ini sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita bilang kita anak Allah, kita mematikan semua perbuatan daging kita. Dan kita membayar hutang kita kepada roh, hidup di dalam roh. Dan pada waktu kita bersaksi bahwa kita benar-benar anak Allah, hidup di dalam roh. Roh Kudus itu memastikan dalam hidup kita, benar kamu adalah anak Allah. Benar kamu mau mematikan semua kedaginganmu. Benar engkau membayar hutang dengan hidup di dalam roh. Saya berpikir hidup di dalam roh ini seperti apa? Hidup di dalam roh secara simpel, gereja selalu memberitakan, berdoa, membaca firman Tuhan, bersyukur, berpuasa, memuji Tuhan. Tidak ada batas segala macam. Tetapi kalau kita hidup dengan roh itu, sampai dalam pengertian ayatnya yang ke-11 tadi. Roh itu masuk di dalam hati kita. Kita baca ayat yang 11, kita ulangi. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Jadi subjeknya itu roh itu, bukan kitanya. Bukan kita mau sok rohani atau mau spiritual. Tapi masalahnya roh itu diam di dalam kamu. Roh itu diam di dalam kita. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati akan menghidupkan kamu juga. Akan menghidupkan kamu, menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini rahasianya besar sekali. Itulah saya berharap kita semua orang percaya mendengar hal ini. Karena saya mau katakan sepanjang tahun, sepanjang kami menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kami memberi pelajaran-pelajaran, memberi cara-cara, tapi sebenarnya tidak itu. Masing-masing kita bisa merasakan roh itu bekerja di dalam hati kita. Masing-masing kita bisa melihat roh itu bekerja di dalam hidup kita. Satu saja sederhana. Saya sebagai hamba Tuhan, kemarin saya siapkan firman Tuhan. Sampai malam Ibu Emi marah terus ini. Kamu ini tidak persiapkan firman Tuhan. Tapi jam 1 saya masih tidur, jam 2 saya bangun. Itu roh itu bekerja di dalam hati saya. Sehingga apa yang saya rencanakan, saya sudah siapkan. Tapi masih 60% atau 40%. Jadi 100%. Tuhan pimpin ini, Tuhan pimpin ini, Tuhan pimpin ini. Cara berpikirnya begini semua. Itulah roh itu bekerja di dalam kita. Jadi saya mau katakan, maaf saya akan masuk pada poin yang kedua yang penting bagi kita semua. Walaupun beberapa jemaat tidak ada di tempat ini, tapi saya berharap didengar oleh setiap jemaat kita. Bahwa kami bukan memberikan konsep, bukan memberikan metode.
bukan memberikan model. Maaf saudara, harus lebih cerdas. Tapi sebenarnya biarlah saudara hidup, roh itu masuk di dalam diri saudara. Dan dia akan bekerja di dalam diri saudara. Itu lebih hebat dari kami punya teori. Itu lebih hebat dari khotbah kami 1 tahun. Itu lebih hebat dari segala sesuatu. Karena roh itu bekerja di dalam dirimu sebagai orang percaya. Itu harapan kami. Saya kembali ke hadiah ini. Banyak gereja besar-besar, hebat-hebat, apa-apa. Semua hanya hiburan keselamatan doang. Maaf saya bilang. Yang dijual di gereja itu hanya keselamatan saja. Hanya kita selamat. Itu saja hadiahnya. Bukan hidup bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Itulah saya mau masuk poin yang kedua yang besar. Bahwa hadiah yang kedua bukan hanya keselamatan. Hadiah dari Tuhan untuk kita semua adalah Roh Kudus. Dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes itu dikatakan Roh Kudus menyerupai burung merpati. Dan saya mau sampaikan, saya taruh di sini, di saya. Roh Kudus ini bukan teori. Roh Kudus ini bukan kuasa. Tapi dia pribadi, sama seperti saya, pribadi. Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai hadiah nyata adalah pribadi Allah yang ketiga. Yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita semua. Bukan hanya kepada saya saja atau Bu Emi. Kepada kita semua diberikan Roh Kudus itu. Kepada kita semua. Inilah saya terus terang, walaupun kita sedikit, saya merasa lega. Karena saya tidak mau memberikan saudara pengetahuan saja, metode saja, atau konsep saja. Karena yang lebih besar yaitu Roh Kudus, itu akan hidup di dalam hidup saudara. Itu yang lebih hebat dari sebuah konsep yang saya kasih. Dari semua pengajaran yang saya kasih. Dialah yang luar biasa itu. Roh Kudus akan mau hidup di dalam hidup saudara. Dan kalau roh itu yang membangkitkan Yesus daripada kematian, akan membangkitkan hidupmu yang fana itu, yang mati itu, membangkitkan kalian semua. Saya merasa bebas dengan berkhotbah seperti itu. Bukan bergantung dari kami. Dan saudara jangan marah kepada kami. Karena tetap yang terhebat adalah bagaimana Roh Kudus bekerja di setiap pribadi saudara-saudara. Itu yang paling hebat. Saya ada beberapa kesimpulan. Maaf kalau saya jelaskan seperti itu. Khotbah saya terakhir, minggu terakhir ini, mesti semua hadir. Seluruh jemaat kita hadir. Dan saya mau katakan, konsep tentang Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi-pribadi. Itu seperti saya dulu menjadi student pilot di Amerika. Saya belajar terbang sampai 27 jam terbang. Tapi setelah musinya 21 jam terbang, itu dilakukan supaya saya terbang solo. Tapi akhirnya saya mundur sampai 27 jam terbang. Dosennya juga marah-marah selalu dengan saya. Dia sekali marah, dia tarik anti-icing itu sampai copot. Karena dia juga ada masalah di rumah tangganya. Tapi dia emosi lihat saya tidak mengerti-mengerti. Dia cabut, dia marah, dia cabut. Sampai copot, sampai kabelnya. Tapi satu waktu, di atas pesawat, saya tidak pernah berpikir. Saya mulai naik, putar, balik lagi, turun lagi, naik, putar balik. Satu hari, dia stop, dia bilang, pesawat masih hidup. Dia buka pintu, dia keluar dari pesawat. Dia bilang, Anda dengan diri Anda sendiri.
You are with your own self. You are with your own self. Anda harus bawa pesawat ini dengan dirimu sendiri. Saya tidak akan menolong Anda lagi. Itulah sebenarnya hidup kita. Kami sebagai hamba Tuhan katakan kepada semua jemaat, you are with your own self. Anda hidup rohani saudara dengan diri Anda sendiri. Tapi kita bersyukur Roh Kudus itu mau bekerja di dalam diri Anda. Roh yang membangkitkan Yesus daripada kematian, daripada orang mati, akan bekerja di dalam hidupmu. Akan bekerja di dalam hidupmu. Itulah hadiah terbesar Natal. Maaf itu. Saya sendiri berkembang sebagai hamba Tuhan. Dan saya mau katakan, betul Bu Emi, 1 bulan ini kita bicara Natal. Dan Natal pertama, hadiah pertama adalah keselamatan. Hadiah kedua adalah Roh Kudus. Yang mau bekerja dalam hidup saudara masing-masing. Dan kami sebagai hamba Tuhan katakan, you are with your own self. Anda sama diri Anda masing-masing. Karena Roh Kudus akan bekerja dalam diri Anda. Pertama, memang saya tidak catat. Roh Kudus memberi telinga. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus memberi telinga kepada orang percaya untuk mendengar dan menanggapi Injil. Kalau Roh Kudus hidup di dalam saudara, dia akan memberi telinga kepada saudara dan menanggapi Injil. Banyak orang di gereja hadir dalam gereja tapi tidak membuka telinga dan menanggapi Injil keselamatan itu. Bahkan mereka tidak menerima keselamatan. Karena Roh Kudus bekerja berkali-kali dalam hidupnya. Tapi dia tidak membuka telinganya. Dia tidak membuka hatinya untuk Injil. Roh Kudus mengetuk terus. Tapi dia tidak pernah membuka hati. Dia tidak pernah menerima Injil. Tetapi dari mulai Yesus mengutus Roh Kudus sampai hari ini, sampai kedatangan yang kedua, Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah umat manusia untuk menyadarkan manusia, untuk supaya manusia membuka telinganya dan menerima Injil itu. Itu fungsi pertama dari Roh Kudus. Yang kedua, mengontrol orang percaya yang berserah diri kepada Tuhan dan tunduk kepada firman Tuhan. Saya ini studi juga akademis. Khotbah saya ini, saya melihat ada pengertian akademisnya juga. Itulah mengapa saya bilang Roma 12 ayat 1-2. Maaf, Uncle, baca. Roma 12 ayat 1-2. Roma 12 ayat 1-2. Dan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebab persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita setiap minggu datang. Kita berapa tahun jadi orang Kristen? 5 tahun, 10 tahun. Kita beribadah terus. Tapi selama kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, selama tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan mereka, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Setelah saudara menyerahkan hidup saudara, saudara akan merasakan ini pengertian yang kedua. Mengontrol orang percaya yang berserah diri kepada Tuhan dan tunduk kepada firman Tuhan. Kita dikontrol oleh Roh Kudus. Setelah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan,
kita merasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Benar kamu menyerahkan diri, itu yang Tuhan mau. Kamu akan melihat perubahan hidupmu, kamu akan mengalami kebangunan rohani, kamu akan mengalami hidupmu yang diubahkan setiap hari oleh Tuhan. Tapi benar saya bilang, kalau saudara tidak pernah menyerahkan diri saudara, Roh Kudus tidak pernah bekerja dalam hidup saudara. Maaf, teorinya seperti itu. Itu banyak orang di gereja tidak pernah menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup mereka. Maaf kalau konteks seperti ini, misalnya Ibu Emi katakan, atau saya juga katakan, mengutamakan Tuhan. Banyak orang Desember ini malah meralihkan diri dari Tuhan. Maaf aja saya bilang. Ya karena kita tidak pernah menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu tidak bisa, dia tidak mau, dia tidak memaksa orang. Roh Kudus itu tidak memaksa orang. Dia pribadi tadi, dia tidak memaksa orang. Tetapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita, Roh Kudus itu mengontrol hidup kita untuk bertumbuh, untuk mengerti dan semua segala sesuatu. Roh Kudus bekerja juga menghasilkan buah. Bu Emi sudah khotbah, Galatia pasal 5 ayat 22, ada berkasih, damai sejahtera, sukacita, apa namanya, penguasaan diri dan semua itu. Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Sehingga pada waktu kita penuh dengan kasih, Roh Kudus itu hadir dengan nyaman di dalam hidup kita. Kalau kita punya kasih. Saya banyak belajar dari Bu Emi ini bahasanya. Saya juga sebagai ketua di STT. Kadang-kadang saya mau menghukum orang. Bu Emi ingat ya kamu, bagaimana kita dulu diperlakukan. Dibeda-bedakan, dihukum. Tidak boleh. Itu bukan urusan kita menghukum. Urusan kita dalam mengasihi, apapun kondisinya, mengasihi, bersyukur mengasihi. Saya belajar dari istri saya. Saya juga seorang ketua. Saya ngambil keputusan juga. Bisa apapun saya bisa. Apalagi punishment, hukuman. Saya bisa memberi hukuman kepada siapapun bawahan saya. Tapi Bu Emi selalu ingatkan, punya buah roh, kasih, sabaran, lemah lembutan, penguasaan diri, dan yang selain-lainnya. Baca Galatia pasal 5. Menjadikan, poin yang keempat, menjadikan orang percaya hidup bersama Kristus. Ini mungkin nanti satu waktu saya bawa tahun depan. Mengapa Yesus berkata kepada Yohanes? Yohanes kan protes. Kalau Petrus ini, dia masa muda dia kemana saja. Tapi masa tua dia diikat, dia pergi kemana dia tidak mau. Kalau aku, Yohanes ngomong kalau aku, bagaimana? Tanya kepada Yesus. Dan apa jawaban Yesus? Ikutlah aku. Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salib. Dan apa? Yang terakhir 3, ikutlah aku. Ikut Yesus. Padahal Yesus kan mati ke salib. Murid-murid sendiri tidak pernah ketemu lagi dengan Yesus. Tapi disinilah fungsi Roh Kudus yang mau hidup di tengah-tengah saudara, yang mau hidup di dalam hidup saudara. Roh Kudus mau hidup dalam hidup saudara untuk memimpin saudara, untuk mengikuti saudara hidup bersama Yesus. Tidak cukup kita hanya hidup sebagai orang Kristen. Kita harus hidup bersama Yesus. Inilah panggilan kita. Karena Roh Kudus bekerja untuk menolong kita, memimpin kita, sehingga kita ada di jalur yang benar bersama dengan Yesus. Yang selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Menyadarkan dan membaru orang percaya.
Yohanes 8 tadi ayat 30. Saya ikut bingung. Yohanes 8 tadi ayat 30 dan sampai 32. Wah, saya salah ini. Salah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa Roh Kudus menyadarkan dan memperbarui orang percaya. Ini masalah kita di gereja. Saudara, saya jelaskan. Kami tidak mau jadi manusia karismatik, tidak mau. Apa artinya manusia karismatik? Manusia yang super, manusia yang hebat, manusia yang suci. Kami tidak mau otoriter. Kami tidak mau berkuasa atas semua orang, tidak mau kami. Dan saudara tahu, banyak hamba-hamba Tuhan, saya nggak memilih, saya tidak mau. Ini teori. Banyak hamba Tuhan mau karismatik, mau paling hebat, paling suci, paling mulia seperti malaikat, dan mau otoriter, mau menguasai semua. Sehingga apa? Jemaat ini manusia yang sebenarnya dalam dirinya selalu mengimpikan pemimpin. Selalu menginginkan pemimpin. Sehingga seperti tidak ada apa-apa. Gereja sudah besar, semua orang tunduk kepada satu pimpinan. Tapi saya bilang, kecuali Yesus, tidak ada orang yang lebih hebat di dunia ini. Saya sama Billy Graham, sama orang berdosa yang diampuni. Saya sama ketua sinode, sama. Karena sama-sama orang berdosa yang diampuni. Tapi saya tidak bisa bedakan diri saya sama Yesus. Karena Yesus 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Itu yang membedakan. Dan jadi ini problem gereja. Saudara keluar dari zona nyaman saudara yang selalu harus dipimpin saja. Harusnya dipimpin terus. Keluar dari zona nyaman itu. Saudara harus diperbaharui. Menyadarkan diri saudara dan memperbaharui orang percaya. Ini kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja dalam hidup saudara. Untuk menyadarkan saudara. Dan memperbaharui hidup saudara. Roh Kudus mau bekerja. Bukan Pak Raymond atau Bu Emi yang akan bekerja dalam hidup saudara. Roh Kudus mau bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu menyadarkan, sadar. Dan memperbaiki diri sendiri. Saya bawa, ini ada Yana, mahasiswa saya. Saya berharap konsep saya mengajar itu berasal dari, kalau bisa dari Plato. Plato berbicara begini, mendidik adalah menyalakan api. Maaf saya ulang, mendidik adalah menyalakan api, koma, bukan mengisi bejana. Plato ngomong begitu, mendidik adalah menyalakan api, koma, bukan mengisi bejana. Maaf saudara supaya kritis. Saya tidak mau mahasiswa penuh dengan pengetahuan, tidak. Tapi saya mau mahasiswa itu sendiri berapi-api dalam hidupnya. Mempergunakan ilmu pengetahuan menjadi dorongan untuk melakukan perkara-perkara besar. Dan itu juga berlaku bagi jemaat. Kami bukan mau mengisi bejana saudara. Tapi kami mau menghidupkan api di antara saudara. Supaya saudara hidup dengan luar biasa. Ini maaf penting sekali, sangat penting. Dan Roh Kudus akan bekerja di sini. Dia bukan mau mengisi pengetahuan saudara saja. Tapi dia membuat saudara berapi-api. Bersemangat kepada Tuhan. Puji Tuhan saya pagi ini tetap bersemangat.
saya hargai semua yang hadir. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Tapi kita selalu harus bersemangat di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus itu memberi semangat kepada kita. Bukan hanya memberi hanya pengetahuan, tapi bersemangat. Kami melayani Natal di sana, di sini. Kalau kami kurang semangat tuh kelihatan. Saya kalau lihat Bu Emi kurang semangat kelihatan. Tapi kalau saya juga merasa kurang semangat kelihatan. Tapi Roh Kudus itu akan bekerja, akan memberikan semangat kepada kita semua, kepada jemaat semua juga bersemangat. Saudara lakukan apa yang Roh Kudus katakan. Jangan apa yang kami sampaikan, tidak ada. Kami juga terbatas dari pengetahuan dan pengalaman. Tapi saudara bisa lakukan banyak perkara di dalam Tuhan. Wah, padat ya firman Tuhan. Terakhir, membujuk dan mendorong orang percaya untuk mempercayai apa yang Tuhan ingin mereka percayai. Membujuk, mendorong orang percaya untuk mempercayai apa yang Tuhan ingin mereka percayai. Tuhan tuh ingin sesuatu yang saudara tuh ngerti gitu. Tuhan tuh mau menuntut saudara kepada yang Tuhan mau supaya saudara mengerti, saudara tahu. Itu. Terakhir kita baca. Roma 8 tadi. Ayatnya yang ke-17. Terakhir ini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini maaf, ini kritis. Bukan jadi alahannya yang enak-enak. Uang, jabatan, kesenangan, bukan itu janji-janji Allah. Tetapi kita lihat sekarang. Yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Janji Allah itu persisi dan tepat. Yaitu yang kita terima melalui Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menderita bersama Yesus. Pada waktu saudara memberitakan Injil, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Pada waktu saudara menderita menyampaikan Injil, saudara menderita, diludahi orang. Maaf, ini Injil sebenarnya. Saudara diludah orang, ditempeleng orang, dipukul orang, diusir orang. Ini maksud ayatnya. Janji Allah bekerja di situ dalam diri saudara. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara harus sadar hari ini sebagai jemaat Tuhan. Bahwa saudara menuju satu titik di mana saudara bersedia menderita. Bersama-sama dengan Yesus. Dan nanti saudara akan lihat. Saudara akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah inti dari pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Akan terus menolong kita. Jangan sampai kita datang ke gereja hanya mau berkat-berkat yang terbatas di dunia ini. Itu sangat tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sangat tidak punya nilai. Tetapi pada waktu saudara mengerti, mendorong orang percaya untuk mempercayai apa yang Tuhan ingin mereka percaya. Tuhan punya rencana. Supaya kita semua sama dengan Kristus. Dalam hal apa? Padahal hal-hal mujizat membangkitkan orang daripada mati dan memberikan angin sakal dan merubah air menjadi anggur. Tetapi kalau kita mau menderita bersama-sama dengan Dia, mau menderita bersama-sama dengan Dia, kita akan dipermuliakan. Saudara tahu ini sempurna sekali. Roma 8 bicara, sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah diselamatkan. Sebenarnya Tuhan kasihan kepada kita. Kalau kita masih takut dalam hidup ini. Kalau kita masih takut memberitakan Injil. Saudara tidak akan dihukum. Tidak ada penghukuman di dalam Dia. Tapi implikasinya. Bahwa supaya saudara siap menderita. Bersama dengan Kristus. Karena
Tidak ada jalan lain untuk kita dimuliakan bersama Yesus pada waktu kita mau menjadi sama seperti Dia dalam penderitaannya, dan kita akan sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan tepuk tangan. Biasanya ada yang mau tepuk tangan. Siapa yang doa syafaat? Ya, nanti dilanjutkan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan hadir di dalam ibadah kami pada minggu yang terakhir, pada bulan yang terakhir, pada tahun yang terakhir ini. Kami tahu bahwa Engkau hidup di tengah-tengah jemaat kami. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kami. Kami tidak mau terlewatkan rencana dan kehendak Tuhan dan kebenaran yang boleh kami terima. Dan biarlah kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berubah. Kami mau menjadi pribadi-pribadi di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Sehingga bukan hanya konsep-konsep, bukan hanya pengajaran-pengajaran yang terbatas. Tetapi Tuhan akan mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Siapapun kami sebagai jemaat Tuhan, Tuhan punya rencana yang mulia bagi kami semua. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan jemaat Tuhan yang tidak hadir. Kami percaya bahwa berkat Tuhan terus juga menyertai kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.